Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra. Nama saya Adriel Yazarangin. Nama saya Ferdi Aprija Maulana. Nama saya Rizwola Fala Mahendra. Baik, pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami. Pada saat ini akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu tentang query optimization terhadap dataset NYC Taxi. Nah, proyek ini bertujuan untuk menganalisis performa SQL query terhadap dataset besar, lalu mengidentifikasi dan mengoptimisasi slow query-nya agar lebih efisien dan scalable. Dataset yang kami gunakan yaitu berasal dari situs resmi NYC, bisa kita lihat, yaitu NYC Taxi and Limousine Commission dengan ukuran lebih dari 1 GB pada data yang kami ambil, dan berisi lebih dari 8 juta baris untuk perjalanan taksi. Nah, di sini kami mengambil data yaitu pada tahun 2024 dengan 3 bulan, yaitu Januari. Lalu juga kami secara khusus memilih Yellow Taxi Trip Records karena memiliki dataset yang paling sering digunakan dalam analisis data publik yang berkaitan dengan transportasi di New York City. Selain karena popularitas dan kredibilitasnya, dataset ini juga dipilih karena memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh tahapan analisis dalam proyek ini. Beberapa atribut penting yang tersedia dalam dataset ini antara lain pick up date time, dan dari atribut penting yang tersedia dalam dataset ini, dan drop pop date time yang memungkinkan analisis terhadap durasi serta waktu perjalanan. Lalu juga ada pick up location ID dan drop up location ID yang berguna untuk mengevaluasi pola rute dan titik asal maupun tujuan penumpang. Lalu juga serta trip distance dan total amount yang memungkinkan pengukuran jarak tempuh serta total biaya perjalanan. Nah, jika tersedia atribut seperti Dripper ID juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi terhadap pola kerja dan performa pengemudi. Dengan kelengkapan struktur yang data yang dimiliki, Yellow Taxi Trip Records ini menjadi pilihan ideal yang dapat memberikan dasar yang kuat untuk analisis mendalam terhadap layanan transportasi taksi di kota New York. Bisa saya jelaskan pada data ini, filenya adalah Parquet, di mana untuk agar bisa diimport kami mengubahnya menjadi CSP menggunakan Python. Lalu pada aplikasi PostgreSQL-nya kami import CSP-nya ini untuk dimasukkan ke dalam database yang berisi data yang kami ambil dari tahun 2024 ini, begitu. Baik, untuk selanjutnya tugas ini juga dibagi menjadi 5 query utama, yaitu mencakup analisis rute populer, deteksi anomali perjalanan singkat, lalu analisis durasi dari bandara JFK, lalu perbandingan tip antara metode pembayaran dan performa pengemudi malam hari. Kami juga menggunakan metode explain analysis, yaitu fungsi test query dan performance, serta indexing dan tuning PostgreSQL. Selanjutnya untuk bagian kedua adalah arsitektur DB dan query sebelum dioptimasi. Untuk struktur database, kami membuat tabel Yellow Taxi Trips sebagai partitioned table berdasarkan waktu. Lalu, tabel referensi taksi zone lookup untuk menghubungkan ID lokasi ke nama zona. Kami menambahkan 2 kolom bantu, trip duration, second, dan pick up hour, yang digunakan untuk perhitungan durasi dan filter jam malam. Lalu, query baseline kami berjalan cukup lambat. Contohnya, query analisis rute populer. Query 1, bisa dilihat, memakan waktu sekitar 15.420 milisecond, dan query durasi dari JFK lebih dari 10 detik. Masalah utama yang kami temukan pada penggunaan sequential scan, kompleksitas fungsi statistik seperti percentile count dan tidak adanya indeks data. Di sini saya akan memperlihatkan query sebelum dioptimasi. Nah, untuk yang nomor 1 di sini fungsinya untuk mengidentifikasi rute populer dengan variasi harga tertinggi setelah disesuaikan dengan durasi dan jarak. Lalu untuk nomor 2, di sini untuk menemukan anomali perjalanan sangat singkat di bawah 500 meter tetapi dengan biaya tinggi di atas 90 percentile. Lalu untuk yang nomor 3,
Di sini fungsinya untuk menghitung rata-rata durasi perjalanan dari JFK ke semua zona. Nah, bisa dilihat. Lalu lanjut untuk yang nomor 4. Di sini untuk membandingkan rata-rata tip antara pengguna yang membayar dengan kredit card dan cash. Lanjut nomor 5. Di sini fungsinya untuk mengidentifikasi pengemudi dengan rata rating tertinggi untuk perjalanan malam, jam 23 sampai jam 5 pagi dengan lebih dari 100 trip. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses untuk optimisasi dari query dan juga query dari indeksnya ya. Untuk yang pertama, pada basic query, hasil yang didapat untuk contohnya untuk query yang satu bisa sampai 1 menit 46 detik 558 milisecond, yang dimana itu cukup memakan banyak waktu. Oleh karena itu digunakanlah optimizing query menggunakan penambahan indeks serta merancang struktur optimal untuk setiap query. Untuk pertama, kami membuat indeks untuk masing-masing partisi, bukan hanya di parent table, karena di PostgreSQL sendiri tidak menerapkan indeks secara otomatis ke partisi anak. Untuk beberapa indeks itu diperlukan tambahan kolom juga untuk beberapa indeks, lebih tepatnya untuk query 3 dan 5, yang dimana di sini kami menambahkan trip duration yang berbentuk integer dan pickup hour yang berbentuk integer, lalu mengupdate dan mengset datanya sesuai dari tip drop off dan tip pickup date time. Dan untuk indeks, ini untuk indeks yang pertama, masing-masing partisi ada satu, di mana sini indeksnya di tabel partisi yang pertama memuat PU location ID, DO location ID, per amount, menggunakan query where trip distance lebih besar dari 0 dan per amount lebih besar dari 0. Sama untuk ketiganya. Kemudian untuk indeks yang kedua, untuk anomali perjalanan singkat dengan indeks short trips 2024, di sini menggunakan trip distance dan per amount, yang dimana trip distance-nya lebih kecil dari 0,31 dan trip distance-nya lebih besar daripada 0. Sama, cuma berbeda di partisinya saja untuk dua yang di bawah. Kemudian untuk indeks yang ketiga, itu indeks JFK trips 2024 01, di mana PO location ID, DO location ID, dan trip duration per second, yang dimana tadi kolom tambahan, ya, yang dimana nanti kondisinya trip duration second itu lebih besar daripada 0. Kemudian sama juga untuk indeks yang partisi 2 dan 3. Dan yang keempat itu trip comparison, tip comparison, yang dimana indeksnya memuat payment type dan tip amount, yang dimana payment type itu integer 1, 2, dan per amount lebih besar dari 0 dan tip amount lebih besar atau sama dengan 0. Sama untuk yang kedua partisinya tadi. Dan yang terakhir itu ada night trip pendor, yang dimana memuat pickup hour, pendor ID, per amount, tip amount, yang dimana pickup hour itu lebih besar atau sama dengan 23, atau pickup hour lebih kecil atau lebih besar dari 5, yang mana ini menandakan dari jam pukul 5 sampai pukul 23. Sama untuk seterusnya. Lalu di sini ada analyze untuk mengupdate statistik Postgre agar query planner benar-benar menggunakan indeks. Kemudian hasilnya waktu eksekusi akan turun sangat drastis. Bisa dilihat output explain analyze pada query yang pertama sini menjadi 33 detik. Untuk query yang kedua menjadi 32 detik. Untuk query yang ketiga menjadi 22 detik. Yang keempat jadi 21 detik. Dan yang kelima menjadi sebentar. Untuk yang kelima kita akan coba run. Nah, yang kelima sekitar 24 second. Bentuknya seperti ini. Untuk limitnya
seperti ini. Kemudian short key-nya itu berdasarkan root analysis pair variation sesuai deskripsi. Kemudian short methodnya top and half sport, makan memori 27 KB. Kemudian subquery scan menggunakan rute, kemudian run condition-nya menggunakan entile. Bisa dilihat juga bentuk query yang baru seperti ini menggunakan integrasi seperti biasa, cuman ditambahkan beberapa agar menjadi query yang optimal. Menggunakan join juga, kemudian ada entile, kemudian ada person rank, dan yang terakhir ada percentile. Oke, itu untuk query yang pertama. Ini yang query kedua, kurang lebih mirip-mirip, menggunakan percentile count yang disusun berdasarkan Pheromone, kemudian dijadikan sebagai P90 dan P95. Kemudian pakai cross join juga. Query ketiga kurang lebih juga sama. Dan yang keempat juga sama. Yang query kelima itu untuk efisiensi waktu malam. Dapat dilihat ya, terjadi penurunan penggunaan memori dan waktu yang signifikan apabila menggunakan query yang optimize, menjadi sangat efisien apabila kita melakukan atau mengolah suatu data dalam database. Baik, di sini saya akan menyampaikan evaluasi, kesimpulan, dan saran yang dapat dilakukan. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa analisis dan optimasi query pada dataset berskala besar seperti NYC Taxi Trip Records merupakan kompetensi krusial di era big data. Proyek ini berhasil mendemonstrasikan proses optimasi secara sistematis, dimulai dari akuisisi data mentah dari sumber resmi, pemrosesan data awal menggunakan Python untuk konversi format dari PubQuery ke CSV hingga pemuatan ke dalam database WordPress.SQL. Selanjutnya, kami menggunakan tool seperti Explain Analyze untuk mengevaluasi performa query. Melalui tool ini, kami mampu mengidentifikasi inefisiensi terutama pada query yang kompleks dan menerapkan berbagai teknik optimasi seperti penggunaan indeks dan restrukturisasi BKSQL. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah proses optimasi, sebuah query mengalami peningkatan performa rata-rata lebih dari 70%. Beberapa tantangan yang kami hadapi selama proses ini antara lain yang pertama, fungsi percentile count sangat berat secara komputasi dan tidak dapat diindeks. Berikutnya ada PostgreSQL tidak mengizinkan create index concurrently pada partitioned table. Lalu di sini ada fungsi round atau double precision integer harus dikonversi ke numerik terlebih dahulu untuk menghindari error tipe data. Dengan mengatasi tantangan tersebut, kami dapat menjalankan berbagai analisis lanjutan secara efisiensi, seperti mengidentifikasi rute populer dengan variasi harga tinggi, lalu penemuan anomali data, lalu perbandingan rata-rata tip berdasarkan metode pembayaran, dan hingga identifikasi pengemudi berkinerja tinggi pada perjalanan malam hari. Dari keseluruhan proses ini, kami belajar bahwa optimasi query tidak hanya sebatas pada penulisan SQL, tetapi juga mencakup desain struktur data, strategi indexing, serta penyesuaian parameter performa DBMS. Sebagai penutup, kami menyarankan untuk menggunakan Explain Analyze sejak awal dalam perancangan query pada dataset besar, serta memisahkan logika berat seperti median atau persentase tip ke dalam proses terpisah jika ingin mendapatkan performa optimal. Baik, terima kasih sebelumnya. Demikian presentasi dari kami. Burung Rian Burung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih.